Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Bung Ain di program Ngonten, ngobrolin tema nasional. Pada kesempatan Ngonten kali ini, saya sudah kedatangan tamu di ruang digital saya, Bung Imam Nawawi, analis nasional.news. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger dan bersemangat ya. Bersemangat. Di momentum Ramadan, terus bersemangat sampai akhir insyaallah. Ya, Bung Imam, di tulisan Anda di nasional.news yang saya naikkan, yang terbit hari ini, Anda membahas tentang isu terkini, atau ada kemarin berita terbaru tentang seorang keluarga penerima beasiswa LPDP yang kemudian dikecam oleh masyarakat lah ya, atau netizen lah, karena sesuatu yang dia lakukan, yaitu mengupload di akun media sosialnya terkait dengan pernyataannya bahwa cukup aku yang WNI, anakku jangan. Dan ini kemudian menimbulkan polemik, semua kemudian merespon, termasuk kemudian pejabat. Dari peristiwa ini, apa sebetulnya nasionalisme itu? Anda menulis bahwa nasionalisme itu tidak lagi bisa dipandang sebagai sebuah paksaan atau sesuatu yang harus kemudian diintrodusir sedemikian rupa sehingga harus ada mekanisme tertentu yang harus diikuti, bahwa inilah nasionalisme yang harus diikuti. Apa yang Anda lihat dari fenomena itu, Bung, yang beberapa hari terakhir kemudian viral itu? Ya, saya memandang bahwa itu kecemasannya masyarakat, warga negara, dan kita lihat yang cemas itu justru yang teredukasi ya. Kita tadi melihat bahwa dia penerima beasiswa LPDP, itu artinya sosok atau bagian dari rakyat yang memang punya kecerdasan dan kesempatan mengenyam pendidikan yang cukup baik, bahkan ke tingkat global. Tapi justru mereka inilah yang mengalami kecemasan. Kalimat bahwa cukup aku yang WNI, anakku jangan, ini menunjukkan bahwa dia sudah membaca ada gelagat bahwa negara ini kemungkinan tidak akan memiliki kesadaran para pemimpinnya dia, atau komitmen untuk mengarahkan Indonesia ini menjadi satu negara yang aman bagi warga negaranya. Nah, itu yang bisa kita tangkap secara letter dari kalimat itu. Dan pada tulisan saya, itu saya memfokuskan pada konteks untuk bagaimana para pejabat publik, tentu saja tidak kita generalisir semua pejabat ya. Kita masih punya ruang untuk berprasangka baik, berhusnudzon kepada sebagian dari mereka. Tapi ini adalah ruang bagi pejabat publik untuk melakukan sebuah upaya-upaya berpikir secara reflektif. Persoalannya sekarang, nasionalisme itu sudah bergeser. Kalau pada generasi dahulu, nasionalisme itu memang mudah untuk terbangun, kokoh dan berkobar karena musuhnya jelas, Belanda. Nah, problem hari ini itu menjadi rawan atau rentan terhadap terapuhan nasionalisme itu, baik pada rakyat, termasuk juga pada sebagian besar pejabat, karena tidak ada lagi yang disebut dengan trust atau perasaan aman. Ya, kalau kita ketahui misalnya orang bijak taat pajak gitu kan, itu kan nasionalisme yang berlaku selama ini bagi rakyat. Pertanyaannya adalah, kalau ada rakyat mengatakan seperti itu, berarti yang menjadi masalah adalah kebijakan-kebijakan yang selama ini cenderung tidak nasionalisme. Nah, karena nasionalisme itu sebenarnya satu identitas di mana setiap warga negara memiliki kesadaran untuk setia kepada satu kelompok atau bahkan bangsa dan negara. Problemnya adalah hari ini informasi berjalan begitu deras. Orang bahkan
setiap tahun selalu muncul rilis, inilah negara yang penduduknya bahagia, inilah negara yang pendidikannya terbaik. Sedangkan Indonesia adalah negara yang cenderung pada hal-hal yang sifatnya baik, itu justru paling di akhir, ya, atau di posisi-posisi belakang begitu. Nah, orang-orang yang cerdas, rakyat yang hari ini membaca itu situasi global, tentu juga melakukan sebuah proses analisis dan memprediksi bahwa kalau anak saya harus hidup baik, hidup bahagia, lebih baik dia menjadi warga negara asing. Ya, dia pilihlah negara-negara tertentu yang dia lihat memang secara sistem, secara support system, secara ekosistem itu memang mendukung untuk warga negara itu tumbuh. Nah, yang sering juga menjadi catatan banyak ahli di Indonesia ini, sistem meritokrasi masih jauh untuk bisa tumbuh, untuk bisa menjadi kokoh. Karena yang penting lo anak siapa, keponakan siapa, dan seterusnya. Dalam kata yang lain, fakta-fakta itu membuat sebagian rakyat berpikir, wah sampai mati, sampai kiamat, mungkin begitu istilahnya ya. Kita ambil yang simple begitu, kita nggak akan bisa menjadi orang yang tumbuh. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang hebat, karena tidak ada kesempatan untuk kita. Sebab kita nggak punya privilege, bukan keponakan siapa gitu kan. Bahkan kalau kita lihat misalnya ya, seorang Bagus Mulyadi itu, kalau dia cerita berulang kali di banyak podcast, dia secara nilai tidak bagus. Tapi kemudian dia sebenarnya adalah orang yang punya upaya besar. Akhirnya dia keluar negeri, sekarang sudah bisa menjadi seorang profesor muda di Nottingham gitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ya sistem di negara-negara, ya kalau kita mau sebut mudahnya non-Indonesia gitu ya, itu memang menghargai itu gitu. Tidak ada istilah yang kemudian membuat, oh kamu dari Indonesia nggak bisa, nggak begitu. Oh kamu nggak punya ini, Anda. Sistem itu dibangun, kebijakan itu dilahirkan, dan saya kira inilah nasionalisme yang harus ada pada para pejabat. Problemnya adalah para pejabat rata-rata nggak melalui fit and proper test dalam pengertian pejabat publik ya. Di anggota DPR itu kan asalkan dapat angka dari bilik suara ya sudah jadi dia. Apakah dia ngerti, apakah dia tidak mengerti, itu soal lain gitu. Nah ini yang saya kira penting menjadi satu refleksi kita semua. Bukan berarti kami membenci pejabat, bukan. Tapi kalau kita cinta kepada bangsa ini ya, sebuah kritik harus disikapi secara rasional, secara ilmiah, secara progresif, sehingga kita tidak perlu menjadi satu negara yang warnanya dari dulu sampai sekarang tetap aja. Dimana kalau ada orang bersuara kencang, dianggap musuh. Kalau ada suara yang kemudian dianggap tidak enak, dianggap sebagai ancaman dan seterusnya. Padahal dalam konteks bernegara, maju tidaknya negara ini ya sejauh mana harmoni antara rakyat dan pejabat itu bisa diwujudkan. Iya, di tulisan Anda juga Anda menegaskan bahwa masalah ini direspon dengan sangat kuat oleh pemerintah, dan kemudian memberikan pandangan-pandangan yang bisa jadi kemudian membuat substansi masalahnya itu hilang. Nah, padahal masalahnya kalau Anda tekankan itu ada problem nasionalisme. Nah, sebetulnya apa hubungan antara nasionalisme dan rasa aman psikologis suatu bangsa? Karena ternyata sikap penerima beasiswa ini menganggap mungkin ada rasa aman psikologis yang problem itu yang dialami, sehingga memilih kemudian sikap bahwa mending saya WNI, anak saya jangan. Ini ada problem apa? Apakah memang ada hubungan antara nasionalisme dengan rasa aman psikologis suatu bangsa, Bung Imam? Iya, seperti definisi nasionalisme yang merupakan identitas kesukarelaan, kesadaran seseorang untuk menjadikan dirinya bagian dari satu anggota atau kelompok sosial atau bahkan negara gitu ya. Kalau sudah sebuah kelompok sosial, identitas itu sudah tidak memberi benefit secara mendasar ya, benefit elementer bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pilihan-pilihan seperti itu menjadi sesuatu yang rasional.
ya menjadi sesuatu yang rasional. Jadi problem yang mendasar sebenarnya adalah kalau kita pakai teori-teori tentang bagaimana sebuah negara tegak, ya Undang-Undang 45 dan Pancasila itu hanya jadi retorika. Itu tidak menjadi arah, tidak menjadi guidance. Apa? Alhasil misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau rakyat itu merasa dia mendapatkan keadilan, buat apa dia berkata bahwa anakku jangan WNI misalnya. Dan memang perilaku-perilaku ataupun kejadian-kejadian yang membuat nalar publik itu sulit mencerna sesuatu. Ya misalnya ya, ada orang melakukan tindak kriminal, menjamret atau mencuri. Kemudian yang mencuri itu dipukul. Dia lapor ke polisi. Karena orang yang jadi korban penjamretan justru itu yang diproses secara hukum. Ini kan sesuatu yang secara rasional tidak pernah mungkin bisa diterima. Jangankan oleh rakyat yang memang sudah punya kebutuhan akan hal-hal yang elementer, sandang pangan papan gitu ya. Bagi anak SD saja itu sudah ditolak hal-hal seperti itu. Kemudian berapa banyak orang yang kemudian rakyat itu sudah pernah mencatat atau bahkan seorang oknum pejabat itu sudah lari, kemudian duduk lagi menjadi pejabat gitu kan. Nah ini sesuatu yang di sinetron pun akan ditinggalkan oleh penontonnya ya, sesuatu yang seperti itu. Tapi ini dalam realitas, dalam kenyataan. Jadi problem kita hari ini adalah nasionalisme para pejabat, sebagian besar pejabat itu yang harus ditumbuhkan. Dan mereka tidak perlu berkata saya nasionalisme, buktikan saja dengan kebijakan-kebijakannya yang membuat rakyat tuh tidak perlu cemas gitu loh. Sekarang kan kalau kita coba lakukan sebuah komparasi, dulu Belanda itu datang menjajah, itu mengkhawatirkan kita nggak punya kesempatan. Maka muncullah orang-orang seperti Soekarno, berani dia melawan, jelas musuhnya. Hari ini kita sudah dipimpin oleh bangsa sendiri, tapi ketakutan itu juga tidak pernah sirna. Dia malah semakin mencekam gitu kan. Nah, tidak semua orang bermental Soekarno. Salah satunya ya mahasiswa penerima LPDP itu. Udah dia bermental Soekarno, dia berani lawan itu kan. Tidak semua orang bisa. Apalagi sekarang jangankan melawan, baru dianggap sedikit salah kan sudah berada dalam tekanan psikologis yang lebih kuat lagi gitu kan. Seolah-olah memang ini rakyat itu betul-betul harus menerima apa adanya. Dan itu sekarang akan sulit diterima karena arus informasi beredar luas, orang melakukan kajian-kajian itu juga sangat bebas dari YouTube, internet, dan seterusnya. Jadi problem ini yang harus diselesaikan adalah bagaimana pejabat publik itu menjadikan dasar negara kita itu tidak sebatas retorika, tetapi sebagai jati diri. Nah, kalau itu yang muncul, saya kira rakyat akan menjadi lebih merasa aman gitu ya. Oh, mereka diperhatikan gitu. Tapi kalau tidak terjadi, itu berat. Ya, kasus anak di NTT yang bundir di Ngada itu sesuatu yang jelas-jelas itu. Bagaimanapun misalnya sebuah negara punya narasi hebat tentang ke depan, faktanya hari ini ada anak yang seperti itu kondisinya. Nah, hal-hal begini ini menjadi sebuah, ya kalau ibarat sebuah kebakaran besar, kebakaran besar itu juga tidak terjadi begitu saja. Kebakaran besar itu disulut oleh api kecil. Nah, api kecil yang seperti ini kalau dibiarkan itu akan membesar juga, cepat atau lambat. Nah, disinilah pentingnya kita memahami kembali bahwa nasionalisme di era digital seperti sekarang itu sudah tidak bisa lagi menggunakan definisi atau alam pikiran nasionalisme pada masa sejarah ketika Indonesia dijajah Belanda. Sekarang nasionalisme itu harus berubah menjadi sebuah upaya untuk membangun cinta, bukan citra. Nah, itu saya juga tulis di situ. Maksudnya apa? Pemimpin, pejabat-pejabat publik itu harus betul-betul melegasikan sebuah kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Jadi nggak perlu lagi lah main citra. Persoalan mau dipilih lagi pada elektoral yang akan datang, pemilu yang akan datang. Kalau memang benar kita bekerjanya, ya dipilih lagi gitu loh. Kenapa harus dibalik? Bahwa kita kerja santai saja, uang diambil sebanyak-banyaknya, nanti rakyat kita tipu lagi, misalnya kayak gitu kan. Itu dari mana? Hukum seperti itu tidak pernah muncul. Nah, kalau itu yang terjadi, rakyat ya akan semakin cemas. Ya. Seperti itu. Ya,
Anda menyoroti tentang peran aktor negara, bagaimana pejabat kemudian betul-betul menjalankan fungsinya untuk membangun kesejahteraan, menghilangkan skeptisisme masyarakat, sehingga kemudian tidak tumbuh pikiran untuk ya seperti yang Anda katakan tadi, memilih keluar, lalu kemudian pejabat memberi perspektif tentang nasionalismenya sendiri. Nah, dari situ kemudian apa sih sebetulnya, terlepas apa dari di luar tadi, bagaimana pentingnya peran aktor negara menunaikan kewajibannya, apa sebetulnya kenapa rasa tidak aman terhadap masa depan seperti tadi memilih kemudian menjadi warga negara lain itu bisa menjadi refleksi masalah nasionalisme, dan faktor apa sebetulnya yang paling kuat mempengaruhi hilangnya rasa nasionalisme pada generasi baru sekarang di era digital sekarang, Bu Imam? Ya, saya mungkin berangkat dari satu peristiwa yang bisa kita jadikan ilustrasi. Jadi saya pernah membaca di sebuah media sosial, ada seorang anak yang mendapat WA dari ibunya, yang di situ isinya WA-nya itu sudah kata-kata yang tidak pantas gitu ya, tidak patut. Plus disertai ancaman akan dibunuh. Apa yang kemudian anak itu lakukan? Dia langsung pergi ke satu tempat dan dia melakukan bunuh diri. Mungkin anak itu berpikir lebih baik saya bunuh diri daripada ibu saya berdosa membunuh saya, misalnya ya. Mungkin juga ada pikiran seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat rakyat Indonesia ini adalah satu rakyat yang paling hebat di antara rakyat-rakyat manapun di dunia ini. Karena kita ini mau bicara demokrasi, ya ekonomi rakyat juga tetap seperti ini gitu ya. Mau berbicara tentang digital, ya juga kesempatan rakyat juga terbatas dan seterusnya. Yang menarik, rakyat kalau dia petani ya dia nggak protes kok. Dia pergi aja ke sawah gitu kan. Tapi ada memang sebagian dari rakyat itu yang punya kepedulian dan mereka memiliki kecerdasan dan mereka kemudian memberikan suara agar ayo negara kita tata lagi lebih baik misalnya gitu ya. Kita kembalikan lagi kekuatan bangsa kita. Negara itu menjadi kuat kalau rakyatnya sehat. Nah, bisa diilustrasikan kalau manusia itu ada jiwanya, maka jiwanya negara itu ya rakyat itu. Negara ini akan kokoh, akan kuat kalau rakyatnya sehat, rakyatnya cerdas, rakyatnya punya kekuatan dan daya gitu. Nah, problem-problem yang mengikis nasionalisme pada masyarakat, pada akhirnya itu bukan bangsa lain lebih hebat, bukan. Tapi karena pemimpin bangsa kita itu tidak memiliki satu kecintaan kepada rakyat itu sendiri. Ya, narasi mereka bisa buat, visi misi itu apalagi gitu. Tapi kecintaan pada rakyat itu komitmen, itu kesadaran. Tidak bisa itu dibangun lewat sebuah narasi belaka atau melalui sebuah jargon. Tapi memang muncul dari kesadaran sang pemimpin itu sendiri. Nah, ini problem paling mendasar. Pada saat yang sama, rakyat kita juga tidak semuanya, artinya secara kualifikasi kemampuan membaca realitas itu tidak merata gitu. Inilah alhasil kalau di Eropa ada satu kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan kepentingan rakyat, rakyatnya turun. Langsung demo. Di Indonesia, maksimal yang demo itu mahasiswa. Kenapa? Karena rakyat kita nggak punya kesadaran ke sana. Membaca terlalu jauh, 5 langkah ke depan itu sudah nggak sanggup. Karena setiap hari sudah dihimpit oleh tekanan-tekanan untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi mereka terjamin. Ya, kita bisa melihat dalam teori Maslow misalnya, orang yang masih berkutat pada kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, itu tidak mungkin punya kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa kita kalau ada event-event olahraga itu pasti kalah. Karena para pemainnya itu pikirannya berkutat banyak hal yang sifatnya masih sandang, pangan, papan. Bandingkan dengan misalnya Ronaldo, dia sudah nggak berpikir soal itu. Maka meski usianya mau di atas 40 dan seterusnya, dia akan punya energi untuk fokus pada aktualisasi. Nah, hal ini yang harus dibenahi itu oleh pemerintah kita, oleh pemimpin kita. Nah, suara-suara seperti ini itu bukan membenci pejabat,
Bukan kita tidak suka, bukan. Tapi ini bangsa harus kita kelola bareng-bareng gitu. Anda punya kekuasaan, oke, yes. Dan powernya itu mestinya diarahkan pada pengembangan masyarakat. Bukan kepentingan-kepentingan elektoral, kepentingan-kepentingan ilusi. Nah, apakah kita tidak pernah berpikir misalnya sebagai seorang pejabat misalnya ya, dalam 5 tahun tidak betul-betul membuat kebijakan yang diperlukan rakyat, kemudian selesai masa 5 tahun itu dan udah tidak ada lagi di dunia. Bayangkan kalau negara pemimpin itu dicatat oleh rakyat sebagai orang yang tidak memiliki cinta kepada rakyat, tidak memiliki cinta kepada bangsa dan negara ini. Bagaimana nasib anak dan cucunya? Kan seperti itu. Dia akan dibully habis-habisan. Dia dicatat oleh sejarah. Betul. Terkait tadi itu, Bung, saya ingin menarik tadi ke belakang. Anda mengatakan bahwa ada ketidakmampuan membaca peta masalah sehingga kemudian tadi ada bias dalam ketika pejabat bias dalam kemudian merespon isu ini. Ketidakmampuan membaca masalah besarnya. Nah, sebetulnya bagaimana memetakan antara nostalgisme ya terhadap masa lalu dan kebutuhan beradaptasi di era digital sekarang, dan kemudian sejauh mana nasionalisme yang hanya berlandaskan kenangan masa lalu tanpa relevansi kebijakan publik dapat membahayakan masa depan bangsa. Ya, kalau secara komparatif masa lalu itu memang kita mudah menumbuhkan nasionalisme karena musuhnya jelas. Belanda, penjajahan. Sekarang, siapa musuh kita? Kita nggak pernah memiliki musuh dalam konteks musuh bersama dalam kita sebagai bangsa dan negara. Tidak ada. Ya, problemnya musuh kita adalah kepentingan-kepentingan egosentris. Itulah musuh yang sebenarnya terjadi, dan itu memang oleh Bung Karno disebutkan masa kalian itu tidak mudah karena kalian akan menghadapi penjajah dari kalangan bangsa sendiri, seperti itu. Jadi nasionalisme yang dulu itu ada itu tidak bisa hidup otomatis di era sekarang. Pertama, generasinya berbeda, kedua, konteks hidupnya juga tidak sama, dan yang ketiga, kebutuhannya jauh lebih kompleks. Dulu orang dengar radio, mendengar pidato kenegaraan dan seterusnya itu sudah cukup bahwa kita mencintai bangsa ini. Hari ini, ya kalau kemudian kita mendengar pidato dan pidato itu juga tidak menyentuh persoalan-persoalan rakyat, hanya berkelakar antara para pejabat, ya itu tidak dianggap penting oleh mereka. Apa itu pidato seperti itu? Ya, pidato yang harusnya muncul itu adalah bahwa rakyat sekalian, kita sudah menyiapkan program ini. Kalau ini tidak berjalan dalam 1 tahun, koreksi kami, misalnya kayak gitu. Tidak perlu kita mengatakan bahwa sudah turun angka kemiskinan. Faktanya kemiskinan masih terus terjadi, bunuh diri juga ada gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi sebuah cara berpikir baru yang memang dituntut oleh era sekarang. Nah, pada saat yang sama rakyat ini kan kelompok yang tidak terlalu sulit lah untuk berpikir dan memberikan kontribusi kepada negara ini. Dalam situasi seperti sekarang, orang bayar pajak itu masih banyak. Ya, mereka itu taat. Mereka itu masih punya komitmen. Persoalannya adalah yang mengelola dana pajak itu komitmen atau tidak. Kembali lagi tidak kepada soal-soal itu. Nah, di era digital seperti sekarang, seperti tadi, informasi tentang inilah negara maju, inilah negara yang penduduknya bahagia. Kalau kamu hidup di sini, kamu menikah, kamu dijamin, misalnya kayak gitu-gitu ya. Kan ada itu, negara yang mengalami depopulasi, akhirnya mengeluarkan kebijakan. Kalau di Indonesia, apapun yang terjadi, kebijakan pro rakyat hampir tidak ada. Ya ada. Kayak saya sebut hampir tidak ada ya. Ya ada, misalnya ada dulu bantuan sosial lah, macam-macam itu ada. Tapi apakah itu menjawab? Itu yang ditanyakan. Nah, problem ini bisa diatasi kalau alam berpikir para pejabat itu semakin mengerti tentang bahwa Pancasila, Undang-Undang 45 itu tidak boleh berhenti pada retorika. Tapi tantangannya seperti dikatakan oleh Mendikbud Profesor Abdul Mukti, ternyata banyak
sebagian dari pejabat publik yang di Senayan itu lulus SMA melalui paket C. Melalui paket C. Nah, tawaran dari kami adalah kalau memang negara ini ingin maju, rakyatnya ingin maju sejahtera, berikanlah atau hadirkanlah satu kebijakan atau sistem yang memungkinkan putra-putri terbaik bangsa itu memberi warna. Jangan menggunakan status quo. Status quo itu tidak akan pernah membawa perubahan. Karena dasar daripada munculnya sikap-sikap status quo itu adalah kenyamanan. Zona nyaman gitu. Dan kita tahu dalam teori kepemimpinan, teori bisnis, ya sebuah perusahaan yang terjebak pada zona nyaman dia akan tergilas. Nah, jangan sampai itu juga berlaku kepada konteks kita berbangsa dan bernegara. Ambil satu sistem baru. Mungkin pahit, tapi akan lahir anak-anak bangsa yang peduli, yang punya cinta. Bukan anak-anak bangsa yang inkompeten kemudian diberikan satu urusan yang besar. Mengurus dirinya saja dia belum bisa, apalagi harus mengurus rakyat gitu. Nah, inilah yang harus menjadi satu kesadaran kolektif, terutama di kalangan pemegang kebijakan negara ini, hadirkan itu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang membawa kemajuan bagi bangsa ini. Kalau kemudian itu dilakukan oleh pejabat yang senior, itu akan menjadi legacy. Tentu itu tidak mudah, saya tahu. Ya, karena dia juga harus berhadapan dengan pihak yang akan mempressure dia dan seterusnya gitu. Tapi disitulah nilai kehidupan kita. Kalau itu tidak kita lakukan, wassalam. Begitu seorang pemimpin pergi, siapa peduli? Begitu kira-kira. Iya, ini juga mungkin menutup perbincangan kita. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana Anda melihat nasionalisme berkembang dalam 10 sampai 15-20 tahun ke depan? Dan apa saja langkah konkret yang bisa kita lakukan oleh generasi muda, generasi masa kini untuk membangun nasionalisme yang relevan dengan tantangan zaman? Ya, Bung Imam. Ya, melihat 10 tahun atau 20 tahun ke depan, ya kita juga melihat pada kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat publik. Nanti kita bisa menilai atau sejarah juga bisa mencatat apakah seorang pejabat publik itu punya nasionalisme atau tidak berdasarkan pada kebijakan yang dia keluarkan. Bukan pidato-pidato, bukan pernyataan-pernyataan, tapi kebijakannya. Kalau dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan muncul kebijakan-kebijakan yang membuat transformasi rakyat ini menjadi sejahtera secara lebih masif, maka itu akan kuat nasionalisme kita. Dan kalau tidak, maka sebaliknya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan oleh generasi muda? Ya kita cintai bangsa ini. Kita boleh tidak sepakat dengan pejabat hari ini, tapi jangan pernah lunturkan cinta kita kepada Indonesia. Mari bangun kesadaran ber-Indonesia dengan basis ilmu. Mulai dari sejarah, karakter kepahlawanan para pendiri bangsa, dan tentu saja sebuah upaya kita untuk merawat itu membawa Indonesia emas, Indonesia jaya di masa yang akan datang. Sikap pemuda harus seperti itu. Ya, terima kasih Bung Imam atas waktunya. Yang jelas bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan oleh penerima beasiswa ini dengan kemudian tidak memenuhi kewajibannya, katakanlah begitu. Tapi di luar itu, terlepas dari itu semua, ada problem besar yang mesti diambil oleh negara dalam mengatasi inti masalah dari masalah nasionalisme kita ya. Begitu ya Bung Imam ya? Oke, betul sekali. Iya, terima kasih atas waktunya dan pemirsa semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan share di kemanapun share ke handai tolan Anda. Demikian perbincangan kita, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.